أشرقت نفسي بنور من فؤادي. Puji dan syukur kita ucapkan senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan saat ini di penghujung bulan Juli 2020 dan di pertengahan awal dari bulan Zulhijjah 1441 Hijriah. Allah berikan umur panjang, kesehatan badan, dapat menikmati dan membersamai Hari Raya Idul Adha, hari raya yang terbesar bagi umat Islam dari dua hari raya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus kita bersyukur kepada Allah bahwa di tahun ini pula Allah perkenankan kita umat Islam di Indonesia untuk secara harfiah benar-benar membesarkan Idul Adha dibandingkan Idul Fitri. Ketika di Idul Fitri atas satu dan lain hal pemerintah tidak meliburkan kecuali hanya satu hari saja dan ada larangan mudik, dan di Idul Adha pemerintah mau tidak mau harus bersedia untuk meliburkan karena Allah sudah skenariokan bahwa Idul Adha kita di hari Jumat, Sabtu dan Ahad adalah libur akhir pekan. Dan kita bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pemerintah kita di Aceh bersedia untuk menghargai syariat dan menghargai tradisi. Penghargaan terhadap tradisi ditandai dengan menambahkan atau minimal menggeser hari kerja dengan meliburkan hari Kamis kemarin untuk pelaksanaan megang, dan menambah ataupun menggeser hari kerja di hari Senin untuk menyelesaikan hari tasyrik di dalam sukacita. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas keberanian dari para pemimpin yang demikian rupa, karena toh tidak ada risiko. Gubernur senang libur Idul Adha panjang, anggota DPRA senang libur Idul Adha panjang, TNI dan Polri juga senang libur Idul Adha panjang. Orang non-muslim senang libur Idul Adha panjang, apalagi bagi kita umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka kesenangan tersebut tidak akan sempurna apabila sebahagian dari kita di dalam suasana Idul Adha ini perutnya keroncongan karena menahan lapar, karena tidak tersedia sumber nutrisi dan protein untuk menggerakkan kehidupan dan keceriaannya. Atas pertimbangan itulah barangkali Allah Ta'ala membebankan kepada umat Islam agar di Idul Fitri bersedia memfasilitasi saudaranya yang miskin dengan sumber protein nabati, penyaluran zakat fitrah paling telat sebelum salat Id. Karena di hari raya Idul Fitri kita sudah menjalani puasa selama 1 bulan dan diharapkan benar-benar menikmati hari raya sejak dari terbit fajar pada Idul Fitri. Dan diwajibkan atau minimal dianjurkan sunnat muakkad kepada orang yang mampu untuk melaksanakan kurban di Idul Adha sebagai sumber protein hewani kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan hal tersebut, dan dianjurkan bagi kita untuk berpuasa di pagi harinya. Datang ke masjid ini sebelum makan dan minum, dan kita diharapkan berbuka puasa dengan daging hewan kurban. Tapi mendengar pengumuman bahwa hewan kurban baru dibagi dagingnya setelah selesai sholat Jumat, ya, maka mungkin sebaiknya saat pulang kita langsung berbuka dengan hal-hal yang lain agar keceriaan berhari raya tersebut terpancar dari wajah orang-orang yang perutnya kenyang. Maka Islam demi menghargai 4 hari tasyrik ini sebagai hari raya dan hari sukacita, maka 4 hari tersebut adalah hari makan dan minum. Diharamkan berpuasa pada salah satu dari 4 hari yang tersebut.
10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Islam ini sebagaimana juga agama yang lain dipenuhi dengan simbol-simbol. Hanya saja karakteristik Islam adalah bahwa simbolnya itu tidaklah dari inspirasi pemeluknya, tidak dari inspirasi dari tokoh-tokoh agamanya, tetapi langsung datang dari petunjuk Allah Ta'ala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu bertutur karena dorongan hawa nafsunya. Yang terucap dari mulutnya itu pasti merupakan wahyu yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu dari simbol tersebut, Idul Adha ini ditandai dengan penyembelihan hewan kurban. Simbol. Dan simbol itu menjadi lebih sederhana lagi karena yang dituntut adalah kambing, lembu dan seumpamanya, maksimal seekor unta. Makhluk yang dalam keseharian memberikan banyak manfaat kepada manusia. Untuk kambing ada manfaat pada susunya, ada manfaat pada dagingnya, ada manfaat pada kulitnya, dan bahkan ada manfaat pada bulunya ketika itu berbentuk domba. Pada lembu, kerbau dipakai untuk membajak sawah, lembu diperah susunya, kemudian juga dipakai sebagai tunggangan sebagaimana sering digunakan pada kendaraan unta, dan juga untuk memikul barang-barang yang berat ke negeri-negeri yang jauh yang tidak terjangkau oleh tenaga manusia. Saking banyaknya manfaat pada binatang tersebut, maka dari semua jenis binatang, makhluk-makhluk ini disebut dengan kata-kata an'am, bentuk jamak dari ni'amun, ni'matun. Ada banyak nikmat padanya. Kenikmatan inilah yang harus kita tunjukkan kepada Allah, keikhlasan hati untuk menyembelih. Dan itu simbolik. Dimulai ketika dua orang putra Adam alaihissalam, Qabil dan Habil, dalam ayat yang tadi saya bacakan surat Al-Maidah. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Wahai Muhammad, bacakan olehmu kepada mereka, orang-orang Yahudi, ahlul kitab, sejarah tentang dua orang putra Adam dengan sebenarnya. Idh qarraba qurbanan, ketika mereka berdua melaksanakan kurban kepada Allah. Fatuqabbila min ahadihima, diterima kurban salah satunya, walam yutaqabbal minal akhar, dan Allah menolak kurban dari seorang yang lainnya. Ilustrasi ini juga akan terus berjalan sampai akhir zaman. Mungkin tidak terkecuali hari ini saat panitia nanti akan menyembelih kurban. Ada penolakan dan ada kesetujuan. Bahkan dari para pemilik hewan kurban itu sendiri. Kenapa? Karena ada yang melihat panitia ini tidak adil. Kami sama-sama patungan meripe Rp2.500.000, tetapi kelompok pulan sapinya lebih sehat daripada kelompok fulin. Kita masih terpengaruh dengan pola yang terjadi pada putra Adam yang berdua ini. Qabil yang sulung yang korbannya ditolak merasa bahwa ada ketidakadilan pada saat korban Habil yang diterima. Tapi kekhawatiran kita ini sudah lebih dahulu dijawab oleh Allah melalui lisan Habil. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima kurban dari hati yang dimotivasi oleh semangat taqwa, dari pribadi-pribadi yang muttaqin. Maka bahagian dari ketakwaan tersebut adalah bahwa kita sangat yakin pahala yang disediakan oleh Allah bukanlah berdasarkan besar dan kecilnya ukuran kurban, tetapi berdasarkan ketakwaan kita, mempercayakan kurban kita itu dilaksanakan oleh orang yang benar-benar terpercaya, yang sebenarnya itu hanya simbolik saja tentang penyembelihan, karena sulit bagi panitia untuk menyembelih sampai 20 ekor sapi
dengan harga dan ukuran yang sama. Harga boleh disamakan, tetapi ukuran akan berbeda-beda. Hanya simbolik saja. Maka makin tinggi ketakwaan kita kepada Allah, semakin pasrah kita atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan faktor kebetulan tiba-tiba kelompok pulan sapinya gemuk dan kelompok pulin sapinya kurus. Wa ma tasqutu min waraqatin wala habbatin fi dhulumatil laili illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada daun yang luruh dan tidak ada biji yang jatuh di malam yang gelap gulita, kecuali pasti sudah tercatat di dalam Lauh Mahfuz sebelum peristiwa itu berlaku. Kalau daun kayu yang luruh saja sudah tercatat, adakah sapi yang jatuh tersebut tidak tercatat dalam ilmu Allah Ta'ala? Maka sungguh kita telah mengabaikan dan mengkerdilkan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perjalanan sejarah manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika semangat takwa kita motivasi, ketika keikhlasan itu menjadi tinggi, maka di saat itu kita akan mencapai apa yang dijanjikan oleh Rasulullah di dalam hadis beliau, hassinu amwalakum bizzakah, pagarilah, jagalah harta-harta kalian tersebut dengan menunaikan zakat. Wadawu mardakum bis sadaqah, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan menunaikan sedekah. Wastaqbilu amwajal bala bid du'a wat tadarru', dan hadapilah gelombang-gelombang bala, hadapilah gelombang-gelombang ujian dari Allah Ta'ala, bukan dengan kesombongan kita, bukan dengan keangkuhan kita, tetapi dengan berdoa kepada Allah, wat tadarru', dan merendahkan diri di hadapan Allah. Perkara ini yang kemudian kita saksikan di hari-hari ini. Kita tidak marah kepada pemerintah ketika mengharuskan kita hadir di ruang publik, termasuk di masjid hari ini dalam pelaksanaan sholat Id dengan menggunakan masker. Kita setuju saja dengan pemerintah ketika orang-orang yang beraktivitas di luar ruangan diperiksa yang tidak pakai masker. Tapi yang kita tidak setuju dengan pemerintah adalah mereka terlalu peduli pada masker dan mengabaikan tentang aurat. Kita belum melihat bagaimana gegap gempitanya pemerintah di Aceh dan Banda Aceh besar untuk memeriksa orang-orang perempuan yang tidak memakai jilbab. Kita tidak melihat gegap gempitanya pemerintah di tiap lapisan tersebut untuk melihat orang-orang laki-laki yang beraktivitas di luar ruangan dengan mempertontonkan aurat. Tetapi mereka hanya peduli tentang masker saja. Yang tidak pakai masker akan diancam dengan pidana-pidana tertentu. Ketidakadilan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesombongan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal banyak bala itu yang ditolak oleh Allah bukan disebabkan karena aturan seperti ini. Ketika Allah Ta'ala turunkan bala kepada kaum Nabi Yunus, apa yang menyebabkan mereka selamat? Falaula ummatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna ma bihim min dhurrin wa matta'nahum ilahin. Kalaulah ada satu umat dari generasi terdahulu yang Allah selamatkan dari siksanya karena keimanan mereka. Ternyata tidak ada umat-umat terdahulu yang beriman kepada Rasulnya, kecuali sedikit saja. Yang lainnya kemudian mati di dalam siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa qauma Yunus, kecuali kaum Nabi Yunus alaihi salam. Kenapa? Ketika siksa yang dijanjikan oleh nabinya tersebut terlihat di depan mata mereka, mereka terinspirasi mendapatkan hidayah untuk beriman. Mereka cari nabinya. Saat nabinya tidak ditemukan, mereka mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah singkapkan siksa tersebut dan Allah senangkan mereka sampai waktu yang ditentukan. Selamat dalam sejarah karena keimanan.